Pemirsa, hari ini KPK memeriksa pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan Masyhur. Fuad diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan Masyhur, tiba di KPK sekitar jam 10 pagi. Di depan media, Fuad mengklarifikasi soal kuota haji yang diterima Maktur pada tahun 2023 dan 2024. Fuad juga membawa bukti pemangkasan kuota yang dialami Biro Haji miliknya. Hanya memperoleh satu, waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan, apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah, tidak mendapatkan, hanya diizinkan, hanya mendapatkan satu. Ini saya memperlihatkan fakta kenyataan, tidak sampai 300. Jadi bayangin begitu yang kalian hebohkan ribuan apa semua, tapi ini hari saya nyatakan bahwa Maktur tidak sampai, terpangkas 50% lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. KPK sendiri memastikan Fuad diperiksa sebagai saksi kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu proses penyidikan perkara, sehingga pengungkapan dalam perkara ini menjadi lebih terang. Selain Fuad, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah mantan Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa pada Jumat 23 Januari 2026. KPK sendiri telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mereka adalah Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qumas dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel kembali menjalani sidang lanjutan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa terhadap dakwaan yang disampaikan jaksa pada persidangan sebelumnya. Di sidang sebelumnya, Ebenezer didakwa meminta jatah 3 miliar rupiah dari pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pungutan ini sudah berlangsung sejak tahun 2021. Mohon waktu untuk advokat juga memberikan K3. Kemudian kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace atau Piagam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rangkaian World Economic Forum 2026 di Swiss. Presiden Trump menyebut Dewan Perdamaian ini melibatkan puluhan negara dan terbuka bekerja sama dengan organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, Palestina tidak dilibatkan dalam pembentukan dewan tersebut. Keikutsertaan Indonesia disebut bertujuan menjaga proses transisi di Gaza, dan melalui forum ini Indonesia akan mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil di Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia butuh waktu lama untuk putuskan bergabung board atau piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia memandang bahwa karena kita juga merupakan bagian dari negara-negara yang sejak awal ikut dalam proses ini, memandang bahwa Indonesia perlu untuk ikut bergabung, dan terus terang saja perlu disampaikan bahwa prosesnya ini juga agak cepat. Dalam beberapa hari yang lalu penandatanganan piagam ini dilakukan dan Bapak Presiden memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, tentu saja kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional,
dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian. Setelah mengunjungi Inggris, Swiss, dan Paris, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Prabowo disambut Mensesnek Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Herindra. Sebelumnya Prabowo telah menjalani sejumlah agenda strategis, di antaranya ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri Keir Starmer dan juga Raja Charles III. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Inggris sepakat berinvestasi 90 triliun rupiah untuk penguatan di bidang maritim dengan memproduksi 1.500 lebih kapal nelayan di Indonesia hingga program pertukaran dosen. Dan sebelumnya Prabowo mengunjungi Davos, Swiss hingga menghasilkan kesepakatan jika Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk mendorong upaya penyelesaian konflik di Gaza. Pemirsa, kedatangan jenazah korban pesawat ATR 42500 asal Klaten, Jawa Tengah diwarnai isak tangis istri dan keluarga almarhum. Sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah terlebih dulu disolatkan di masjid desa setempat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum Restu Adi Pribadi, 39 tahun, tiba di rumah duka di Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Almarhum merupakan salah satu kru teknisi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban selama ini tinggal di Jakarta di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma bersama istri dan anaknya. Korban sempat berpamitan kepada istri untuk terbang ke Makassar menggantikan temannya yang sedang libur. Namun dalam perjalanan, pesawat yang ditumpangi korban terjatuh. Oleh keluarga, almarhum dikenal baik dan mudah bergaul. Almarhum meninggalkan satu istri dan seorang anak yang masih berusia 5 tahun. Berangkat kerja ke luar kota memang ada kontak, mau bilang aku mau ke sana, Dede, doain bapak sehat, selamat gitu. Terus ada kontak terus. Memang kontak terakhir kemarin hari Sabtu pagi bilang mau ke Makassar, bakal jam 8.30 gitu. Dari Halim ke Semarang, Semarang ke Jogja terus mau ke Makassar. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Desa Sidoharjo, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, bersebelahan dengan makam ibunya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.